Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan materi kelas 9 bab 1 terkait dengan dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Penerapan Pancasila dari awal kemerdekaan sampai sekarang itu mengalami berbagai macam dinamika dalam penerapannya. Untuk pertemuan hari ini, saya hanya akan menjelaskan perwujudan Pancasila di dalam dua periode, yaitu masa awal kemerdekaan antara tahun 1945 sampai tahun 1959. Kemudian pada awal kemerdekaan ini, Pancasila di dalam penerapannya itu mengalami berbagai macam tantangan di dalam penerapannya. Apa sebabnya? Karena tantangan yang dihadapi Pancasila itu pertama adalah tantangan dari dalam negeri sendiri, di mana terdapat berbagai macam pemberontakan yang kira-kira menghambat perkembangan Pancasila. Apa saja pemberontakan yang pernah ada di Indonesia yang menghambat laju perkembangan Pancasila? Yang pertama adalah pemberontakan Partai Komunis Indonesia yang sering lebih akrab kita dengar dengan PKI. Pada pemberontakan ini terjadi di Madiun tanggal 18 September tahun 1948. Pada pemberontakan tahun 48 ini, PKI ini dipimpin oleh Musso. Tiada lain, tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologikan komunis. Artinya, pemberontakan tersebut berupaya untuk mengganti dasar negara Pancasila menjadi negara yang berideologikan komunis. Nah, ini jelas-jelas sangat bertentangan karena ada upaya untuk mengganti ideologi Pancasila. Selanjutnya, pada tahun 1949 terdapat pula gerakan yang memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia yang sering disingkat dengan NII, di mana diprakarsai oleh Soekarmaji Marijan Kartosuwiryo yang memimpin gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Tujuan utamanya adalah ingin mendirikan negara Islam dan mengganti Pancasila dengan syariat Islam. Berikutnya, terdapat pula pemberontakan Republik Maluku Selatan di tahun 1950 yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Sumokil yang bertujuan untuk memisahkan diri dari negara Indonesia atau memimpin gerakan separatis. Sumokil ini adalah seorang Belanda yang kemudian terus merongrong negara kesatuan Republik Indonesia dengan tetap mempertahankan sistem pemerintahan atau bentuk negara serikat atau negara federasi. Dengan begitu, Indonesia akan mudah dipecah belah, sehingga Stephen Robert Sumokil melakukan langkah seperti itu agar mudah mempengaruhi orang-orang Maluku untuk mendirikan negara sendiri dan berpisah dari negara kesatuan Republik Indonesia. Ini tentu juga sangat berbahaya, membahayakan negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk dasar negara Pancasila. Selanjutnya, di tahun 1950
57 sampai 1958 ada juga pemberontakan PRRI Permesta, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, atau Perjuangan Rakyat Semesta, Permesta. Ini terjadi di Sumatera dan Sulawesi, dipimpin oleh Sarifuddin Prawiranegara dan Vence Samuel. Kemudian gerakan ini sebenarnya hanya merupakan bentuk koreksi terhadap pemerintah pusat. Mengapa? Karena dianggap bahwa pemerintah pusat yang dipimpin Soekarno tidak mau menerima lagi saran dan pendapat terkait dengan urusan negara, sehingga orang-orang ini kemudian merasa kecewa dan kemudian melakukan pemberontakan. Jadi sudah ada PKI, ada Darul Islam atau DITI, ada RMS, kemudian ada PRRI Permesta. Selanjutnya ada pula pemberontakan APRA, Angkatan Peran Ratu Adil. Angkatan Peran Ratu Adil ini merupakan milisi atau tentara yang didirikan oleh Kapten Knil, orang Belanda yang bernama Raymond Westerlin, pada tanggal 15 Januari tahun 1945. Westerling memandang dirinya sebagai sang Ratu Adil yang pernah diramalkan akan membebaskan rakyat Indonesia ini dari pemerintahan tirani. Kemudian Westerling bersekongkol dengan Sultan Hamid II yang berusaha untuk mempertahankan negara federasi yang dibentuk oleh Belanda untuk melawan negara Republik Indonesia dipimpin oleh Soekarno-Hatta. Sebenarnya Westerling berupaya untuk mempertahankan negara federasi yang pernah berlaku waktu berlaku konstitusi RIS di tahun 1949. Tetapi setelah perubahan Undang-Undang Dasar menjadi Undang-Undang Dasar 1950, bentuk negara Indonesia itu berubah lagi menjadi negara kesatuan. Sebenarnya Sultan Hamid II ini adalah orang yang cukup berjasa bagi bangsa Indonesia. Mengapa? Karena Sultan Hamid II lah yang dikenal sebagai perancang lambang negara Pancasila. Selanjutnya, bangsa Indonesia dihadapkan lagi dengan suatu kondisi di mana setelah perubahan Undang-Undang Dasar dari Konstitusi RIS menjadi Undang-Undang Dasar tahun 1950, meskipun bentuk negara Indonesia sudah berubah menjadi negara kesatuan, akan tetapi dalam pelaksanaannya ideologi Pancasila itu lebih diarahkan menjadi liberal, yang ternyata sangat bertentangan dengan esensi dari Pancasila itu sendiri. Dan bahkan ideologi Pancasila yang dianggap sudah liberal itu tidak mampu kemudian menjamin stabilitas pemerintahan. Ini juga menjadi suatu tantangan bagi Pancasila itu sendiri, karena penerapannya yang jauh dari esensi sebagai ideologi Pancasila itu sendiri. Kemudian yang kedua, penerapan Pancasila di masa Orde Lama antara tahun 1959 sampai tahun 1966. Masa Orde Lama ini masih dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Akan tetapi setelah adanya dekret presiden itu, presiden lebih berkuasa dengan diterapkannya dengan demokrasi terpimpin.
di mana demokrasi terpimpin itu merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara hanya berpusat pada pemimpin negara. Pemimpin negara saat itu adalah Presiden Soekarno. Walaupun negara sudah kembali ke Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan adanya dekret, tetapi pelaksanaannya masih terdapat berbagai macam penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 45, utamanya terhadap Pancasila. Apa saja penyimpangan yang terjadi pada periode ini? Ada 3. Yang pertama adalah Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup dengan berlakunya ketetapan MPRS nomor 20 tahun 1963 yang menyebabkan kekuasaan presiden itu semakin besar dan tidak terbatas. Ini tentu sangat bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kenapa? Karena di dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 45 disebutkan bahwa masa jabatan seorang presiden itu hanya 5 tahun dan setelahnya itu baru bisa dipilih kembali. Akan tetapi TAP MPRS ini di tahun 63 ini justru jauh melenceng dari Undang-Undang Dasar 45 karena Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Seharusnya presiden kita itu harus dipilih melalui pemilihan umum selama 5 tahun menjabat. Setelah habis periodenya selama 5 tahun baru kemudian diadakan pemilu. Kalaupun misalnya terpilih, alhamdulillah. Nah, itu yang seharusnya. Kemudian yang kedua, penyimpangan yang dilakukan dalam pemerintahan ini yaitu Presiden mengeluarkan penetapan Perpres nomor 3 tahun 1960 tanggal 5 Maret tahun 1960 yang membubarkan DPR hasil pemilu 55. Perlu diketahui bahwa di negara kita ini menganut sistem presidensil, di mana sistem presidensil tidak berkewajiban dan tidak mempunyai hak untuk membubarkan DPR. Apalagi DPR yang dihasilkan di tahun 1955 itu adalah anggota DPR yang merupakan hasil pemilu pertama. Tetapi justru Soekarno membubarkan DPR yang seharusnya tidak boleh dan tidak diperkenankan presiden membubarkan DPR. Nah, itu. Kemudian yang terakhir, pelanggaran yang dilakukan pada masa periode ini yaitu presiden membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara di mana anggota-anggotanya terdiri atas anggota DPR gotong royong, anggota DPR utusan daerah, dan anggota DPR utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh presiden. Ini tentu sangat bertentangan dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Mengapa? Karena seyogianya yang mengisi keanggotaan MPRS itu harus dipilih melalui pemilu. Yang kedua, lembaga MPRS itu kemudian dibentuk oleh seorang presiden. Logikanya berarti seakan-akan Majelis Permusyawaratan Rakyat itu adalah lembaga yang kedudukannya di bawah presiden. Sementara di dalam konstitusi kita Undang-Undang Dasar 45
MPRS itu adalah lembaga tertinggi negara sebelum diamandemen. Nah, ini justru Soekarno yang membentuk MPRS, dan yang kedua Soekarno yang memilih anggota-anggotanya yang tentu sangat subjektif. Saya kira itu pembahasan kita terkait dengan penerapan Pancasila di masa awal kemerdekaan dan di masa Orde Lama. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya, dan kita akan membahas tentang penerapan Pancasila di masa Orde Lama dan Orde Reformasi. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.